Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dr. Ilham Abdullah, bahwa kurikulum adalah komponen utama yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kewirausahaan, bisnis kuliner, materi kurikulumnya harus berisikan pembelajaran yang produknya memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi. Berikut judul video saya adalah membuat pindang patin dan tulang iga yang memiliki rasa khas yang bisa menimbulkan daya saing tinggi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Miriani dengan NPM A1J023008. Jadi video ini dibuat dan diarahkan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Ilham Abdullah dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Berikut kita ikuti pemaparannya, simak baik-baik ya. Selanjutnya pembuatan pindang patin. Yang pertama ada bahan-bahan. Siapkan ikan patin 1 kg, lalu dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit, dan 1 ruas jahe. Kemudian ada bumbu pelengkap. Yang pertama 3 lembar daun salam, 2 batang serai, 2 ruas lengkuas, 2 buah tomat, 5 buah cabai rawit, 3 sendok makan air asam jawa, 1 sendok makan gula merah, garam dan penyedap rasa secukupnya, daun kemangi secukupnya, dan ditambahkan air 1 liter. Kemudian alat-alatnya, yang pertama siapkan wadah untuk membersihkan ikan, pisau dan talenan, blender atau cobek untuk menghaluskan bumbu, kemudian panci, kemudian sendok kayu untuk mengaduk, dan sediakan kompor. Selanjutnya cara membuat pindang patin. Yang pertama, bersihkan ikan patin dan potong sesuai selera. Lumuri dengan sedikit air asam jawa untuk mengurangi bau amis. Diamkan sebentar, lalu dibilas. Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri. Tumis bumbu halus bersama daun salam, serai, dan lengkuas hingga harum. Kemudian masukkan air ke dalam panci berisi tumisan bumbu, tunggu hingga mendidih lalu masukkan ikan patin. Selanjutnya, masukkan cabai rawit, tomat, gula merah, garam, penyedap rasa. Masak hingga ikan matang dan bumbu meresap. Selanjutnya, sentuhan akhir tambahkan daun kemangi dan air asam jawa. Masak sebentar lalu diangkat sehingga ikan patin siap disajikan. Kemudian ada strategi bisnis pindang patin. Yang pertama, analisis pasar. Identifikasi target pasar seperti pencinta kuliner tradisional, keluarga, atau pekerja. Cari tahu harga pesaing dan sesuaikan dengan kualitas produk. Kemudian, promosi dan branding. Gunakan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk. Berikan nama unik untuk produk, misalnya pindang patin khas Palembang ataupun khas daerah masing-masing. Sertakan testimoni pelanggan untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, lokasi dan penyediaan. Pilih lokasi strategis seperti dekat pasar, kantor, atau sekolah. Selanjutnya, inovasi produk. Tambahkan varian rasa yang pedas, manis, atau asam khas tertentu. Gunakan kemasan ramah lingkungan dan menarik. Selanjutnya, manajemen keuangan. Catat semua pengeluaran dan pemasukan secara rinci dan tetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap memberikan keuntungan. Yang terakhir, kemitraan. Jalin kerjasama dengan pemasok ikan patin lokal untuk menekan biaya bahan baku. Kolaborasikan dengan aplikasi pengirim makanan untuk memperluas pasar. Jadi dengan strategi ini, bisnis pindang patin dapat berkembang dan memiliki daya saing pasar yang tinggi. Selanjutnya, cara pembuatan tulang iga. Yang pertama ada bahannya. Siapkan tulang iga sapi 1 kg, dagingnya masih menempel sebagian. Kemudian, siapkan bumbu halus yaitu 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jahe, dan 2 ruas kunyit. Selanjutnya ada bumbu tambahan, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 ruas lengkuas, 2 buah cabai merah besar, garam, gula, dan merica secukupnya, 1 sendok makan kecap manis, dan ditambahkan 2 liter
Selanjutnya alat-alatnya, siapkan panci besar untuk merebus iga, blender atau cobek untuk menghaluskan bumbu, pisau dan talenan, sendok kayu untuk mengaduk dan siapkan kompor atau alat pemanas. Selanjutnya cara membuat tulang iga. Yang pertama, bersihkan tulang iga sapi dengan air mengalir hingga bersih. Rebus tulang iga dalam air mendidih selama 5 menit untuk membuang kotoran. Kemudian tiriskan dan buang air rebusan. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri. Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas hingga harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis ke dalam panci berisi 2 liter air mendidih. Masukkan tulang iga dan masak dengan api kecil hingga daging empuk. Selanjutnya, masukkan irisan cabai merah besar, garam, gula, merica, dan kecap manis. Aduk rata dan masak hingga kuah sedikit mengental. Kemudian, hidangkan tulang iga dengan nasi hangat dan pelengkap seperti acar atau sambal. Kemudian ada strategi bisnis tulang iga. Yang pertama, analisis pasar. Tentukan target pasar seperti keluarga, pekerja kantoran, atau pencinta kuliner. Pelajari kebutuhan pasar seperti keinginan akan hidangan praktis atau premium. Kemudian, promosi dan branding. Gunakan media sosial untuk promosi dengan foto dan video yang menggugah selera. Berikan nama unik seperti iga bakar juara atau tulang iga klasik Nusantara. Tawarkan promo paket hemat untuk meningkatkan penjualan. Kemudian selanjutnya, inovasi produk. Tambahkan varian rasa, misalnya iga bakar pedas, manis, atau rempah. Kemas makanan dalam kemasan praktis dan ramah lingkungan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Catat pengeluaran dan pemasukan secara detail. Tetapkan harga yang sesuai dengan target pasar, kualitas bahan, dan biaya produksi. Dan yang terakhir, testimoni dan relasi. Berikan tester gratis untuk pelanggan baru dan kumpulkan testimoni pelanggan untuk dipromosikan di media sosial. Itulah hasil pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.